guys, pada video kali ini aku akan menjelaskan hasil analisis data penelitian dengan judul Hubungan Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar Warga Belajar Paket C di PKBM Bina Warga pada Rincang. Kasus yang dibahas yaitu dalam pendidikan nonformal yang dimana keberhasilan belajar warga belajar tidak hanya ditentukan oleh proses pembelajaran, tetapi juga oleh faktor internal seperti motivasi belajar. Di PKBM Bina Warga pada Rincang, khususnya pada program paket C, masih ditemukan perbedaan hasil belajar antar warga belajar. Berdasarkan data awal dan pengamatan, perbedaan tersebut diduga berkaitan dengan tingkat motivasi belajar yang berbeda pada setiap warga belajar. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antar motivasi belajar dengan hasil belajar warga belajar paket C di PKBM Bina Warga pada Rincang. Sehingga rumusan masalahnya yaitu apakah terdapat hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar warga belajar paket C di PKBM Bina Warga pada Rincang. Lalu tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar warga belajar paket C di PKBM Bina Warga pada Rincang. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu H0 tidak terdapat hubungan antara motivasi belajar dan hasil belajar, sedangkan H1 terdapat hubungan antara motivasi belajar dan hasil belajar. Lalu selanjutnya jenis uji coba statistik. Karena penelitian ini tidak membandingkan kelompok melainkan menghubungkan dua variabel, maka uji statistik yang digunakan adalah uji korelasi yang dimana variabel yang dianalisis yaitu motivasi belajar sebagai variabel X sedangkan hasil belajar sebagai variabel Y. Selanjutnya, aku akan menjelaskan cara analisis data menggunakan aplikasi JASP. Di sini aku udah punya data sebanyak 30 warga belajar yang berisi motivasi belajar dan hasil belajar mereka. Yang pertama-tama yaitu kalian masukkan dulu data yang udah kalian punya ke dalam Excel, lalu simpan datanya dalam bentuk text tab delimited. Kenapa datanya dalam bentuk tersebut? Supaya JASP-nya bisa membaca datanya dengan rapi dan tanpa adanya error. Setelahnya kalian buka aplikasi JASP, lalu klik garis biru. Setelahnya pilih open, pilih komputer, pilih browser, lalu cari dokumen yang udah kalian simpan sebelumnya, lalu klik open. Setelah datanya sudah muncul seperti ini, kalian jangan lupa ubah variabel motivasi belajar dan hasil belajarnya menjadi scale agar mudah dianalisis. Karena kita ingin tahu apakah ada hubungan antara motivasi belajar dan hasil belajar, maka digunakan uji korelasi. Caranya, klik menu regression, lalu klik correlation. Setelah kebuka, masukkan dua variabel motivasi belajar dan hasil belajar ke dalam variabel, lalu nonaktifkan display priorities karena kita hanya ingin melihat hubungan langsung antar dua variabel tersebut. Setelah itu hasilnya keluar dan kita bisa melihat hasilnya di dalam tabel, yaitu nilai p-value-nya kurang dari 0,01 menunjukkan hubungan yang signifikan, sementara Persian R-nya sebesar 0,998 menandakan hubungan yang sangat kuat dan positif antara motivasi belajar dan hasil belajar. Lalu kita juga bisa mengklik bagian plotnya yaitu scatter plotnya untuk melihat visual grafiknya biar lebih jelas. Nah, di sini scatter plot ini menunjukkan hubungan antara motivasi belajar dan hasil belajarnya, yang dimana titik-titik membentuk pola garis lurus yang naik menandakan hubungan yang positif dan linear. Artinya semakin tinggi motivasi belajar warga belajar, semakin tinggi pula hasil belajarnya. Lalu kita cek Spearman Rho-nya. Yang di sini nilai Spearman Rho-nya itu sebesar 1,00 yang menunjukkan adanya hubungan positif yang sempurna antara motivasi belajar dan hasil belajar dengan p-value-nya kurang dari 0,01 yang artinya hubungan ini sangat signifikan secara statistik sehingga hipotesis nolnya ditolak. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil uji korelasinya dan dilihat dari Spearman Rho-nya diperoleh nilai p-value-nya kurang dari 0,01 sehingga hipotesis nolnya atau H0-nya ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara motivasi belajar dan hasil belajar warga belajar paket C di PKBM Bina Warga pada Rincang. Jadi yang diterima adalah H1-nya yang akan ditulis di laporan penelitiannya.